Soal berikutnya, ini masalah dinamika rotasi ya, pada sebuah yoyo. Jadi yoyo bermassa M, nah ini kalian nanti lihat ilustrasi gambar yang ini ya, gambar yang udah diperbesar, nanti kita coret-coret sini aja. Ya, yoyo bermassa M ditarik dengan gaya F yang tidak terlalu besar sehingga ia menggelinding murni. Ya, ingat arti menggelinding ini, si yoyo ini nanti berputar sambil bergerak lurus. Nah, itu artinya menggelinding ya. Jadi dia bergerak lurus sambil dia berputar. Jadi dia melakukan dua gerakan sekaligus. Dia melakukan gerakan rotasi, rotasi itu berputar. Dia juga melakukan gerakan translasi. Translasi itu ya dia bergerak lurus. Nah, itu arti menggelinding. Ya, jadi nanti di sini berlaku hukum Newton yang kedua. Ingat, hukum Newton kedua itu berlaku untuk benda yang bergerak dengan percepatan tertentu. Cuma nanti hukum Newton yang keduanya itu hukum Newton kedua untuk yang gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, itu ya arti menggelinding. Kemudian ada keterangan momen inersia yoyo adalah 0,6 mr kuadrat. Kita mengetahui momen inersia disimbolkan dengan I. Ya, ini kita tuliskan datanya. I-nya adalah 0,6 ya dari si yoyo ini. mr kuadrat ya, 0,6 mr kuadrat, dan jari-jari poros yoyo yang ini nih, yang R kecil itu dikatakan besarnya dia 0,2 dari yang R besarnya nih, dari poros sampai ke ini bagian lingkaran yang besarnya ya, 0,2 R kecilnya. Yang jadi pertanyaan adalah percepatan sudut yoyo. Nah, ini percepatan sudut itu adalah alfa. Ya, simbol untuk percepatan sudut. Nah, ini nanti yang akan kita carikan nilainya. Nah, cuma nanti dinyatakan dalam F, M, dan R. Ya, jadi bukan suatu angka ya, tapi ini suatu ya nanti kita seakan-akan ini bikin rumus nih. Rumus alfa untuk kondisi yoyo yang seperti ini. Oke, pertama-tama ya kita harus buatkan dulu dong gaya yang bekerja pada yoyo dan arah gerak yoyo nih. Ini kalau kalian mau coba nih, kalau kalian punya yoyo ya, kemudian ditarik dengan gaya horizontal ke kanan, jelas nantinya putaran yoyo ini dia akan searah nih, searah dengan jarum jam. Nah, seperti ini. Nanti putaran yoyonya tuh begini. Nah, dia searah jarum jam disebabkan oleh si gaya F yang horizontal ini. Dan hati-hati untuk masalah yoyo yang tadi bergerak menggelinding, dipastikan ini ada gaya gesek yang bekerja antara yoyo dan permukaan lantainya. Jelas nantinya gini, si yoyo ini selain dia berputarnya ini ya, berputar searah jarum jam, dia bergerak lurus juga. Bergerak lurusnya dipastikan nantinya ya ke kanan. Ini kan putarannya dia searah jarum jam, ya nanti bergerak lurusnya dia ke kanan. Otomatis nanti gaya geseknya arahnya ya berlawanan arah dengan arah gerak dari si yoyo ini yang geraknya ke kanan, nantinya gaya gesek dia ke kiri. Nah, seperti ini. Ini yang warna merah, ini adalah gaya gesek. Ya, kita kasih FG aja. Nah, bisa ya dipahami? Jadi ini gaya-gaya yang mempengaruhi gerakan yoyo ini. Ya, baik gerakan berputarnya maupun gerak translasinya. Ya, sebenarnya ada gaya lagi yaitu gaya normal, gaya berat. Cuman yang gaya normal dan gaya berat itu nggak mempengaruhi pergerakan yoyo. Jadi nggak apa-apa, nggak usah kita buatkan. Oke, tadi benda kan dia melakukan dua gerak sekaligus ya pada kondisi ini. Karena dia menggelinding ya, dia melakukan gerak rotasi ya, rotasi, dan sekaligus yoyo ini juga melakukan gerak translasi ya. Rotasi ini yang berputar, translasi yang bergerak lurusnya. Nah, sehingga di sini berlaku hukum Newton kedua untuk masalah gerak rotasi dan gerak translasi. Nah, untuk yang gerak rotasi dulu, ini berlaku bahwa sigma torsi, nah sama dengan I kali alfa. Oke, ini materi kelas 11. Kita udah belajar ya. Jadi, ya persamaan ini harusnya kalian udah nggak asing nih. Bisa ya dipahami. Dan kalau kita lihat nih,
ini nantinya ada dua gaya nih yang menyebabkan si yoyo ini berputar, yaitu gaya F dan gaya gesek. Kenapa? Karena kedua gaya ini dia nggak melalui poros putaran. Nah, poros putarannya tuh yang ini nih. Di sini posisinya. Ini poros putaran. Kedua gaya ini nggak melalui poros putaran. Nantinya kedua gaya ini berpengaruh terhadap gerakan rotasi dari si yoyo ini. Nah, tentunya kita harus tentukan dulu arah momen. Arah momen dari kedua gaya ini. Ingat, arah momen itu arahnya selalu ke poros. Untuk gaya F, arah momennya dipastikan dari bawah ke atas. Karena kebetulan porosnya ada di atas si gayanya ya. Nah, ini arah momennya seperti ini. Dan kalau kita lihat arah momen dari si F, dia nggak searah dengan arah putaran yoyo. Ini arah putaran yoyonya searah jarum jam ya. Arah momen dari si F ternyata dia berlawanan arah jarum jam. Ya udah, nanti ini kita kasih tanda negatif aja ya. Jadi untuk arah momen yang nggak searah dengan arah putaran si benda, kasih negatif. Nah, kemudian yang FG juga nih, ini menyebabkan nantinya benda ini berputar. Ya, FG arah momennya jelas. Ke poros juga ya, FG ada di bawah dari si poros ini. Nah, ini arah momennya seperti ini. Dan kalau kita perhatikan arah momen dari FG sama arahnya dengan arah putaran yoyo ini. Berarti yang FG ini arah momennya positif. Bisa ya dipahami dan kita mengetahui. Balik lagi ke rumus ini ya. Torsi itu adalah hasil kali gaya dan lengan momennya. Nah, karena di sini bekerja dua gaya, nanti jadi sigma torsi ini yaitu FG ya, FG, tapi jangan lupa nanti dikalikan dengan lengan momen dari FG. Kita mengetahui lengan momen nanti disimbolkan dengan L, itu adalah jarak dari poros ke gayanya nih. Ini kalau jarak dari poros ke gaya FG jelas yang dari sini ke sini nih. Nah, lengan momennya itu sejauh jari-jari yang R besar ini nih. Ini dari poros ke lingkaran yang besar, jari-jarinya yang R besar. Jadi jelas langsung aja ya, nanti lengan momen untuk yang FG ya R besar. Paham ya? Dan ini positif ya, karena ini arah momennya dia positif. Nah, nanti ini dikurang. Nah, gaya F, hati-hati harus dikali lengan momennya juga, yaitu jarak dari poros ke si gayanya. Nah, yang ini nih. Nah, ini tegak lurus nih. Jarak dari poros ke gayanya, ini sebesar R kecil. Jadi, lengan momen yang untuk F, itu yang R kecil ini nih. Nah, jadi ini F-nya kali R kecil. Bisa ya dipahami? I-nya, momen inersia untuk si yoyo ini. Kita punya datanya, yaitu 0,6 mr kuadrat. Paham ya? Nah, kemudian alfa ini pun rumus. Ini kalian udah nggak boleh canggung bahwa alfa percepatan sudut itu adalah A per R. Ya, percepatan linearnya per jari-jari yoyo ya, yang R besar ini. Jadi ini alfanya bisa kita gantikan menjadi A per R. Bisa ya dipahami sampai sini? Ini kita bedah dulu yang rotasi ya, baru nanti yang translasinya. Nah, kemudian dari persamaan ini nanti yang R kecil kita boleh gantikan jadi 0,2 R ya, R besar di sini ya. Jadi nanti gini, FG kemudian dikali R-nya kita tulis ulang, dikurangi ini yang F kita tulis ulang. Nah, yang R kecil ini kita langsung gantikan jadi 0,2 R aja. Nah, 0,2 R sama dengannya nanti yang R ini kita coret nih. Ini jadi habis 1, ini jadi R, menyisakan jadi 0,6 M kali R kali A. Ya, kita tuliskan M kali R kali A di sini. Kelanjutannya ini bagusnya persamaan ini kita bagikan R aja. Karena kebetulan dari masing-masing sukunya mengandung unsur R, ya udah. Ini kita hilangkan R-nya supaya bentuknya jadi sederhana. Jadi kalau FGR dibagi R, ya jelas ini jadinya FG dong. Kemudian dikurangi, nah ini F kali 0,2 kali R besar ini dibagi R, nanti yang R besarnya nyoret, menyisakan F kali 0,2 atau 0,2 F. Ya, kemudian sama dengannya 0,6 MRA dibagi R, R besarnya nyoret, menyisakan 0,6 dikali M dikalinya dengan A. Bisa ya dipahami sampai sini? Ini kelihatannya persamaan ini sementara kita simpen dulu nih. Ini udah nggak bisa diapa-apain lagi nih. Dan kalau kita lihat ke pilihan,
Ini kan nanti pilihan dinyatakan dalam F, M, dan R besar. Nah, kelihatannya yang FG ini nih, ini harus kita ubah FG di sini. Ya, gimana caranya supaya nanti bisa muncul dalam bentuk F, M kecil, dan R. Nah, caranya gini, dari yang translasi sekarang. Tadi kan yoyo ini melakukan dua gerak sekaligus, rotasi dan translasi. Nah, untuk yang translasi nanti berlaku hukum Newton kedua juga. Cuman untuk gerak translasi ini persamaannya sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini untuk yang gerak translasi. Rumusnya seperti ini. Nah, gaya yang menyebabkan yoyo ini bertranslasi, translasi itu bergerak lurus. Nah, ini gerak lurusnya dia ke kanan. Nah, dua gaya ini F dan FG. Cuman di sini yang F-nya dia yang positif. Kenapa? Karena arah gayanya ini sama dengan arah gerak benda yang bergerak lurus ini nih. Benda kan gerak lurusnya ke kanan. Ini arah gaya F-nya ke kanan juga. Di sini gaya F-nya dia positif. Nah, kemudian yang FG-nya justru dia negatif ya. Jadi kita gantikan di sini. Ini FG-nya justru dia negatif ya. Oke, bentar ya. Ini yang FG-nya justru dia ini negatif. Karena arah gayanya berlawanan dengan arah gerak translasi dari si yoyo ini. Nah, sehingga sigma F-nya ya tinggal F-nya yang positif dikurangi FG dong. F dikurangi dengan FG sama dengan M kali A. Nah, nantinya si yang min FG ya, pindah ruas, ini jadi FG, sama dengan nih F dikuranginya dengan M dikalinya dengan A. Nah, nantinya FG yang F min MA ini, balik lagi ke persamaan ini ya. Nah, ini kalian bisa substitusi ke sini nih. Nah, FG yang di sini kalian bisa gantikan jadi F min MA. Karena FG kan F min MA di sini. Ya, jadi langsung FG yang di sini kita bisa gantikan jadi F ya, dikuranginya dengan M dikali A, dikurangi lagi dengan 0,2 F. Nah, sama dengannya 0,6 MA tentunya. Nah, nanti yang F dikurangi 0,2 F, jelas. Ini kan 1 F dikurangi 0,2 F, ini jadi 0,8 F tentunya. Paham ya? Nah, yang negatif MA pindah ruas. Sehingga hasilnya ini jadi ini ya, jadi 0,6 MA ditambah 1 MA. Itu adalah 1,6 MA. Sehingga dari sini nih, ini nanti yang jadi pertanyaan sekali lagi, ini alfa ya. Nah, kelihatannya nanti yang percepatan ini nih, yang A ini, kita balikin lagi nyatakan dalam alfa. Ya, bahwa A nantinya ini sama dengan alfa kali R. Nah, dari sini ya, ini kalau kita kali silang, kita dapat persamaan bahwa A, ya, percepatan linear, itu adalah alfa dikalinya dengan R. Sehingga ke persamaan ini, yang 0,8 F kita tulis ulang, sama dengan 1,6, ini dikali M. Nah, yang A ini nih, langsung kita gantikan jadi alfa kali R, sehingga kita bisa dapat ya, alfa ya, hubungannya dengan M, R, dan F, bahwa alfa nanti sama dengan nanti yang 1,6 M dan R-nya pindah ruas ya, itu menjadi 0,8 F per-nya. Nah, ini satu kesatuan yang 1,6 M dikali R. Beres nih. Nanti yang 0,8 per 1,6 ini kalau kita kali 10 ya, pembilang dan penyebut munculnya jadi 8 ya. 8-nya 8 F per-nya 1,6 kali 10 itu adalah 16 MR. Nah, 8 per 16 ini bisa kita kecilin, ini jadi setengah. Setengah nanti bisa kita tuliskan jadi 0,5 ya. Jadi 0,5 F tentunya per-nya. Nah, per-nya M kali R nih. M dikali R seperti ini. Beres. Ada pilihan yang D. Selesai. Nah, ini cara kerjanya ya, masalah yoyo seperti ini. Jadi ya kita harus mengerti masalah menggelinding itu benda melakukan dua gerak sekaligus, rotasi dan translasi, dan gaya-gaya yang bekerja pada bendanya ya, ini kita harus mahir juga menggambarkannya, dan arah geraknya hati-hati di sini ya. Untuk yoyo yang ditarik horizontal ke kanan, nanti yoyonya berputar searah jarum jam seperti ini dan bergerak lurus dia ke kanan, sehingga gaya-gayanya ini jangan sampai salah ya, kita menentukan arah gaya-gayanya. Termasuk nanti arah momen, ya, itu nanti mempengaruhi tanda pada
si gaya yang bekerja ya pada gerak rotasi ini. Bisa ya dipahami? Sip.